Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya mau memenuhi tugas saya untuk mengumpulkan resume materi studi hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian Al-Quran sebagai mukjizat terbesar. Kata Quran menurut bahasa adalah bentuk masdar dari qoro'a yang berarti bacaan. Quran adalah kata sifat dari al-Qur'u yang bermakna al-jam'u atau kumpulan. Selanjutnya digunakan sebagai salah satu nama bagi kitab suci yang diturunkan oleh Nabi Muhammad yang memuat kisah-kisah kumpulan ayat dan surat perintah dan larangan. Dan juga karena Al-Quran mengumpulkan inti sari dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kata Al-Quran adalah isi alam, bukan kata bentukan atau sejak awal digunakan sebagaimana kitab suci umat Islam. Sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah antara lain adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang memiliki kemukjizatan lafal membacanya bernilai ibadah, diriwayatkan secara mutawatir yang tertulis dalam mushaf dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri oleh surat An-Nas. Dari definisi Al-Quran dapat dilihat bahwasannya Al-Quran merupakan salah satu mukjizat di antara mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan sebagai mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad, karena mukjizat-mukjizat semua sudah tidak kelihatan lagi fisiknya kecuali kisah dan riwayatnya saja. Tetapi Al-Quran sebagai kitab suci yang menjadi pedoman utama umat Islam itu tetap ada, bisa dilihat, dibaca, dihafal, dan dijadikan pedoman dalam hidup dan kehidupan yang mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat sebagai wahyu Allah SWT yang akan selalu terjaga keasliannya hingga akhir zaman, tidak akan berubah sedikit pun walaupun banyak usaha dari musuh-musuh Al-Quran untuk mengubahnya. Pengertian mukjizat. Mukjizat menurut bahasa adalah suatu hal yang luar biasa yang menyalahi kebiasaan dinampakkan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang nabi untuk menyirotkan kenabiannya, dan manusia biasa tidak dapat berbuat seperti itu. Dalam Ensiklopedia Islam disebutkan bahwa mukjizat ialah membuat sesuatu menjadi tidak mampu atau sesuatu yang luar biasa di mana manusia tidak mampu mendatangkan hal yang serupa. Sesuatu yang luar biasa yang nampak pada diri seorang nabi luar biasaan itu mendapat tantangan, tetapi tantangan itu tidak mampu mengalahkannya. Dapat diartikan bahwa mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa bertujuan untuk membuktikan kenabian seorang nabi atau kerasulan seorang rasul dan menambah keyakinan para pengikut nabi tersebut, dan tidak ada yang dapat mengalahkannya atau berbuat seperti dapat disimpulkan jika bahwa mukjizat adalah sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan. Sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan itu nampak pada diri seorang nabi atau rasul. Sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan itu disertai dengan adanya tantangan. Sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan itu dapat ditantang atau tidak dapat dikalahkan. Al-Quran sebagai mukjizat yang terbesar maksudnya adalah karena ia bakal abadi. Mukjizat yang pernah diberikan Allah kepada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sudah berlalu dan tidak dapat dilihat, tidak dapat merasakan, menghayati serta mengalaminya. Beda dengan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar, ia kekal abadi dan umat Islam dapat memegangnya, membaca, mengamalkan isinya untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat nantinya. Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar dari segala mukjizat yang pernah diberikan Allah ke seluruh nabi dan rasulnya, karena Al-Quran bukan saja untuk mematahkan segala bantahan atau argumen kaum musyrikin kepada kebenaran wahyu yang di bawah Rasulullah SAW, tetapi ia juga ditujukan kepada seluruh umat manusia. Mukjizatan Al-Quran pada dasarnya berpusat pada dua segi. Pertama, segi isi dan kandungan Al-Quran, dan kedua, segi bahasa Al-Quran.
Berkenaan dengan isi Al-Quran, telah dikemukakan bahwa Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad 14 abad yang lalu itu banyak membawa ayat-ayat ilmiah yang kemudian diakui kebenarannya oleh pengetahuan modern. Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad, isinya tidak bertentangan dengan teknologi modern, bahkan mengungkapkan kebenaran Al-Quran. Dari segi kandungan ini, mukjizat Al-Quran dapat dilihat dari 3 aspek. 1. Merupakan isyarat ilmiah. Al-Quran banyak berisi informasi ilmu pengetahuan walaupun hanya dalam bentuk isyarat ilmiah, seperti informasi mengenai ilmu pengetahuan alam. 2. Merupakan sumber hukum. Al-Quran telah memberi andil yang kuat dalam pertumbuhan hukum. Bahkan Al-Quran tetap merupakan produk hukum yang ideal hingga masa kini. 3. Menerangkan suatu ibrah dan teladan serta kabar gaib, baik yang terjadi pada masa lalu, sekarang maupun yang akan datang. Al-Quran banyak mengandung berita-berita tentang hal-hal yang gaib seperti surga, neraka, hari kiamat, dan hari perhitungan. Selain itu, Al-Quran juga banyak mengungkapkan kisah-kisah para nabi dan umat masa lampau, seperti kisah Fir'aun, kisah kaum Ad dan Samud, kisah Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya. Al-Quran banyak pula yang menyinggung masalah-masalah yang belum terjadi di masanya, seperti kemenangan bangsa Romawi. Salah satu segi kemukjizatan Al-Quran adalah adanya undang-undang ilahi yang sempurna yang melebihi semua undang-undang buatan manusia. Al-Quran Karim adalah menjelaskan pokok-pokok akidah, hukum-hukum ibadah, norma-norma keutamaan dan sopan santun, undang-undang hukum, ekonomi, politik, sosial, dan kemasyarakatan. Al-Quranlah yang mengatur kehidupan keluarga dan masyarakat. Al-Quranlah yang meletakkan dasar-dasar kemanusiaan yang mulia lagi adil, yang didengungkan oleh para tokoh reformis pada abad ke-21. Di antara contoh kelebihannya adalah 1. Amerika pernah mencoba memunculkan undang-undang minum khamr. 2. Para bangsa Eropa mengumandangkan pendapat perlunya poligami dan lain sebagainya. Al-Quran memiliki uslub atau gaya bahasa yang tinggi, fasoha atau ungkapan kata yang jelas, dan balaghah atau kefasihan lidah yang dapat mempengaruhi jiwa pembacanya dan pendengarnya yang mempunyai rasa bahasa Arab yang tinggi. Beberapa keistimewaan uslub Quran. Pertama adalah kelembutan Al-Quran secara lafziah terdapat dalam suara dan keindahan bahasanya. 2. Keserasian Al-Quran ditunjukkan bagi kaum yang awam ataupun kaum yang cendekiawan. 3. Kandungan isinya sesuai dengan akal dan perasaan. 4. Keindahan sajian Al-Quran serta susunan bahasanya. 5. Keindahan dalam ucapan atau kalimat serta beraneka ragam dalam bentuknya. Tegasnya Al-Quran adalah mukjizat terbesar Rasulullah, tidak saja dari segi isinya yang membawa angin segar bagi kehidupan manusia, tetapi juga dari nilai sastranya yang berada di luar jangkauan kemampuan manusia. Mukjizat ini kekal abadi karena ia selalu dalam lingkungan dan pemeliharaan Allah. Dia abadi, tidak seperti mukjizat-mukjizat lainnya yang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Mukjizat-mukjizat mereka telah tidak ada, sejalan dengan berakhirnya hidup mereka menjalankan misi kenabian. Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari semua mukjizat-mukjizat nabi terdahulu, dan ia pun terbesar dari sejumlah mukjizat Nabi Muhammad sendiri yang bersifat hissi atau nyata. Itulah wahyu samawi yang disampaikan kepada nabinya Al-Amin agar menjadi cahaya dan rahmat bagi alam semesta. Dia merupakan mukjizat alam yang abadi sebagai saksi kebenaran Rasul yang sekaligus membuktikan keagungan Islam dan kelanggengannya. Al-Quran selain dengan
Al-Quran sejalan dengan ilmu pengetahuan modern. Al-Quran yang mulia itu bukanlah kitab ilmu alam, arsitek dan fisika, melainkan kitab petunjuk atau pembimbing dan kitab undang-undang serta perbaikan. Ayat-ayatnya tidak terlepas dari petunjuk yang detail, kebenaran-kebenaran yang samar terhadap beberapa masalah alami, kedokteran dan geografi, yang kesemuanya menunjukkan kemukjizatan Al-Quran serta kedudukan sebagai wahyu dari Allah SWT. Al-Quran bukanlah ciptaan Nabi Muhammad karena beliau adalah orang ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Selain itu, beliau lahir dalam lingkungan yang jauh dari kebudayaan dan beliau tidak mendapatkan ilmu pengetahuan dari sekolah karena bangsa dan keluarganya adalah orang ummi. Di samping itu, teori-teori ilmiah yang diberikan Al-Quran kepada keluarganya adalah teori-teori ilmiah yang diberikan Al-Quran pada masa itu belum dikenal dan ilmu pengetahuan modern pun belum menemukan rahasia-rahasianya dan menemukan bukti-buktinya. Semua itu adalah bukti yang sangat jelas bahwa Al-Quran adalah bukan ciptaan Nabi Muhammad, tidak seperti apa yang diduga golongan orientalis. Sesungguhnya Al-Quran adalah wahyu dari Allah diturunkan kepada seorang pemimpin utusan dengan bahasa Arab yang kuat. Fungsi dan kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran mempunyai fungsi dan kedudukan yang sungguh mulia serta mendapatkan tempat yang agung di hati sanubari kaum muslimin. Karena kejadian-kejadian yang beruntung dengan turunnya kitab suci tersebut membuatnya bersanding pada kedudukan yang paling mulia dan teratas dibanding kitab-kitab samawi lainnya. Al-Quran mencakup wahyu Nabi dan Rasul terdahulu. Al-Quran sebagai kitab suci Allah yang terakhir yang telah lengkap sempurna, di mana pokok-pokok ajaran-ajaran dari kitab-kitab suci terdahulu. Fungsi dan kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab sebelumnya menyempurnakan ajaran-ajaran yang ada dalam kitab-kitab suci sebelumnya dan meluruskan penyimpangan akidah serta ajaran-ajaran yang telah diselewengkan oleh para pengikut nabi-nabi sebelumnya dengan menyampaikan petunjuk dan bimbingannya, antara lain adalah perbaikan akidah, akhlak dan ibadah, perbaikan individu dan masyarakat, perbaikan hukum dan politik, perbaikan urusan dan keuangan, perbaikan urusan perang, perbaikan kebudayaan ilmiah, membebaskan akal dan pikiran dari segala macam khurafat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.